Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa saudara dalam keadaan baik, sehat, kuat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini, kunci kedamaian hidup. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih-Mu yang begitu luar biasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menguatkan kami, menolong kami, serta membuat kami diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kunci kedamaian hidup. Yohanes pasal 14 ayat 27. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, ada kabar baik untuk kita yang percaya kepada Yesus Kristus, bahwa damai sejahteranya diberikan kepada saudara dan kepada saya. Itu adalah kabar yang penuh dengan sukacita. Saudara, damai dan sejahtera adalah dua kata yang sering kita dengar sebagai orang Kristen. Damai, ada juga damai sejahtera. Saudara, tahukah saudara, damai yang sering dunia sampaikan, damai, itu berbeda sekali dengan damai sejahtera. Saya ulang saudara, damai yang dunia sampaikan berbeda sekali dan betul-betul berbeda, tidak sama dengan damai sejahtera yang Yesus berikan. Damai yang dunia sampaikan tidak ada masalah, tidak takut ketika semua tercukupi. Jadi ketika semuanya tercukupi, dia merasa tidak ada masalah, tidak takut. Damai menurut dunia ini mengerikan saudara, sangat-sangat mengerikan apa yang dunia beritahu. Orang merasa damai ya ketika semua baik-baik saja, tidak ada masalah, tentram, uang ada, ya semuanya tercukupi. Dia merasa tidak ada masalah. Nah, bagaimana jika yang sebaliknya saudara? Nah, ini yang mengerikan. Ketika kecemasan, kekhawatiran, ketakutan itu memenuhi atau mendatangi seseorang, maka damai itu akan hilang saudara. Karena patokannya adalah pada uang, pada nama baik, pada kenyamanan. Saudara, di dunia ini tidak ada yang bisa menjamin semua baik-baik saja. Tidak ada perang, tidak ada sakit penyakit, tidak ada orang yang bisa menjamin itu saudara. Dan kalau orang berpusat damainya pada kenyamanan, pada uang, itu berbahaya sekali saudara. Karena kalau itu terganggu, uangnya terganggu, kenyamanannya terganggu, maka otomatis kehidupannya pun terganggu. Berbeda dengan damai sejahtera. Damai sejahtera itu bukan kondisi atau keadaan situasi kita. Bukan saudara.
Damai sejahtera yang Yesus berikan adalah kondisi hati yang tenang, sama sekali tidak tergantung keadaan. Di tengah masalah apapun, di tengah goncangan apapun, damai itu tetap ada. Jadi itu bicara tentang hati yang tenang. Siapa yang bisa memberi damai seperti itu? Kecuali Tuhan. Tidak ada manusia, saudara. Tidak ada dunia ini, tidak ada saudara. Sebab jelas dikatakan, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Tidak seperti yang diberikan dunia ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menjanjikan bahwa damai itu datang dari hidup yang adem-adem saja. Masalah akan tetap ada, saudara. Ketidakpastian selalu ada. Tetapi Yesus yang kita sembah, Dia menjanjikan bahwa Dia menyertai kita sampai kapanpun. Artinya sampai kapanpun kalau kita percaya, damai sejahtera itu akan ada di dalam kita. Dan kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di tengah badai sekalipun. Nah, menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk kemudian damai sejahtera itu berdiam di dalam hati kita? Yang pertama, saudara, tentunya kita harus connect dengan Tuhan. Nggak bisa enggak. Saudara, kalau nggak connect dengan Tuhan yang punya damai sejahtera, nggak bisa, saudara. Nggak bisa, saudara. Kalau saudara ingin memiliki damai sejahtera yang kemudian membuat saudara benar-benar bahagia di tengah masalah sekalipun, di tengah tekanan sekalipun, di tengah tantangan sekalipun, saudara benar-benar bahagia karena damai sejahtera itu. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain kecuali terkonek dengan Tuhan. Untuk itu, saudara, milikilah hubungan dengan Tuhan. Koneklah dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera akan mengalir atas hidup saudara ataupun hidup saya. Untuk itu, saudara, koneklah dengan Tuhan. Jangan coba-coba memisahkan diri saudara dari Tuhan. Begitu saudara memisahkan diri, menjauh dari Tuhan, saudara akan kehilangan damai sejahtera. Begitu kehilangan damai sejahtera, itu mengerikan saudara. Kita akan menjadi orang yang begitu terpuruk. Kita akan menjadi orang yang paling malang ketika kehilangan damai sejahtera. Yang kedua, saudara, bagaimana untuk kemudian kita mengalami damai sejahtera? Kita harus hidup dalam doa. Jadi kita mesti punya kehidupan doa. Ya, orang yang berdoa adalah orang yang bahagia. Orang yang berdoa adalah orang yang penuh dengan damai sejahtera. Sebab doa itu adalah hubungan, tanda hubungan kita dengan Tuhan, tanda kita connect dengan Tuhan. Orang yang berdoa, orang itu akan penuh dengan damai sejahtera, akan penuh dengan sukacita, akan penuh dengan ucapan syukur, dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi saudara, berdoa itu akan menolong kita untuk kita kemudian tetap merasakan kasih setia Tuhan. Bahkan akan memelihara hati dan pikiran kita. Dan yang terakhir, saudara, bagaimana kita memiliki damai sejahtera itu? Trust, percaya kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dalam situasi apapun, dalam keadaan apapun. Sebab percaya itu akan menolong dan memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat ke-7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara, orang yang percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka orang itu akan mengalami damai sejahtera. Orang itu akan bersuka cita, orang itu akan kuat, orang itu tidak akan tergoyahkan, bahkan orang itu akan mengalami sukacita, kebahagiaan, serta berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kami percaya kami adalah orang-orang yang mengalami damai
sejahtera yang datangnya daripada Tuhan. Sehingga hidup kami penuh dengan sukacita, kebahagiaan, bahkan ada berkat Tuhan yang dicurahkan atas kami. Kami percaya hari ini adalah hari yang baik. Tahun ini adalah tahun yang diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.